Halo, halo, halo. Selamat sore semuanya. Ya, kita akan mulai sebentar lagi. Kita sambil tunggu teman-teman um, bergabung. Selamat sore Bu Lisa. Sorry Glory. Selamat sore Shellen. Itu juga kayak mic. Oke, apakah sudah ada yang mulai masuk? Halo Marcel. Halo Kak Grace. Halo Fanny. Hai hai. Yang Fadli di studio. Hai Nat. Ayo. Belum David. Om David. Hai, hai Steve. Oh, hai Steve. Ya, kita nunggu sambil menunggu. Steven yang ulang tahun, ada Steven ulang tahun. Oh, apa kabar semuanya? How was your week? How was your weekend? Boleh ambil komentar. Oh ya, as always, kalau ada prayer request, ada doa apa sih bahasa Indonesia? Prayer request, permintaan doa, permohonan doa. Boleh ditulis ya di komen supaya nanti ada Cici Natalia yang di belakang yang akan membacakan komennya, terus supaya kita bisa mendoakan sama-sama ya, supaya kita nggak terus bukan cuma dari sini, supaya ada kita bisa mendoakan kalian juga. Apakah sudah belum ya? Belum. Oke. Kenapa? Oh, teman-temannya boleh di-invite, linknya boleh di-share supaya kita bisa rame-rame. Karena nggak bisa rame-rame secara fisikal, kita bisa rame-rame secara online. Rame-rame sama-sama kita mau nyembah Tuhan, terus dengerin sharing hari ini. Spoiler, yang sharing nanti adalah ini Ibu Lisa, Tante Lisa. Hai Sami, hai Tristan. Oh, oke, nanti kita akan doakan Ibu Lisa ya. Kita akan doakan itu health for all. Kesehatan untuk semuanya. Ya, kita memang. Halo Ci. Oke. Kita akan mulai nyembah Tuhan. Mari semua teman-teman yang ada, sambil kita juga ya mungkin kita di rumah masing-masing, tapi sambil juga nunggu teman-teman yang lain mungkin nanti yang akan join. Kita mulai nyembah Tuhan dulu. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan bilang, Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan ada bersama-sama dengan mereka. Dan itu aku percaya bukan cuma secara fisik ya, bukan cuma terus kalau harus ada sama-sama secara fisik 2-3 orang, tapi kalau kita sama-sama bersatu hati untuk dalam dan juga dalam roh untuk nyembah Tuhan, Tuhan ada. Jadi mari kita tinggikan Dia, mari kita ya puji dan sembah Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Tuhan, sentuhlah hati ini, berikan Tuhan, tiba-tiba lupa. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan kuserahkan. Tuhan kuserahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, sentuhlah hati ini, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita ucapkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Tuhanku. Kami sembah Engkau Tuhan, karena Engkau besar dan tiada seorang pun yang seperti-Mu. Karena itu kami tinggikan Engkau, karena itu kami ingin menyenangkan hati-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, kalau hari ini kami masih bisa bernafas, kalau hari ini kami masih sehat Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena pertolongan-Mu Tuhan yang selalu menjagai hari-hari kami Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan, dalam segala pergumulan kami masing-masing, dalam setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau kami boleh mengalami setiap hal-hal yang tidak mudah ini Tuhan, kami boleh ditempa iman kami boleh diuji Tuhan kesabaran kami.
semua untuk maksud kebaikan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat teman-teman teens Tuhan. Kami rindu Tuhan, saat kami di rumah Tuhan, saat kami melakukan kegiatan kami, apapun yang sedang kami lakukan, baik sekolah kami ataupun kami yang bekerja Tuhan. Biar kami tetap selalu memandang kepadamu Tuhan. Kami tidak pernah lepas dari pandangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, sehingga kami dimampukan untuk kami kuat dan kami tetap bertahan di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman teens dimanapun mereka ada Tuhan. Engkau yang menjamah setiap mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang lemah lembut untuk mereka mudah untuk dibentuk oleh tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau mempercayakan Tuhan untuk ibadah suplemen ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang apa yang Engkau mau Tuhan untuk kami sampaikan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang sederhana Tuhan, supaya teman-teman kami boleh mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya di tengah-tengah masa yang sukar ini Tuhan, kami tetap boleh menjadi berkat dimanapun kami ada, dan dengan apapun yang kami bisa perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau naikkan segala pujian dan hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore semuanya. Baik yang di studio, buat Koyong-yong, buat Cik Nat, buat Om David, buat Kak Glory, buat Kak Shellen. Apa kabar semuanya? Buat teman-teman yang di rumah semuanya, apa kabar? Oke, saya mau tanya dulu nih. Sebelumnya waktu 2 minggu yang lalu, dengan apa yang disampaikan sama Kak Glory, sama Koyong-yong, sudah dilakukan apa belum ya kira-kira ya? Masih ingat nggak ya apa yang disampaikan sama Kak Glory ya? Kak Glory masih ingat apa yang disampaikan? Apa ya? Biasanya Kak Glory lupa sendiri nih. Ingat dong. Kak Glory apa yang disampaikan 2 minggu lalu? Boleh di-sharingkan sedikit? If you can't feed 100 people, feed one. Oke. Koyong-yong masih ingat juga? Oke, saya akan mengulas sedikit dari apa yang disampaikan sama Kak Glory 2 minggu lalu ya. Jadi Kak Glory 2 minggu lalu itu membahas tentang dari ayatnya Amsal 3:27, yaitu janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dengan bahasa cakrawala dibilang apa? Kalau kamu bisa bantu no gitu ya. Itu bahasa cakrawalanya selatan ya. Jadi ya itu, apakah kita sudah melakukan apa yang disampaikan sama Kak Glory? Ya, kalau kita bisa bantu ya jangan ditahan-tahan gitu ya. Oke. Nah, yang penting adalah actionnya. Tadi Kak Glory bilang kalau kamu tidak bisa kasih makan 100 orang itu kebanyakan. Ya paling tidak minimal 1 orang dulu. Dan itu hal yang sebenarnya simple ya. Itu hal bukan yang satu hal yang besar sekali, tapi itu kita bisa lakukan sebenarnya kalau kita mau. Jadi kuncinya bukan apakah kita mampu atau enggak, tapi kita mau apa enggak gitu kuncinya ya. Dari yang disampaikan sama Koyong-yong, saya juga mau mengulas sedikit. Kalau Koyong-yong kemarin juga share bahwa kalau kita mau berbuat baik itu jangan tunda-tunda ya, yaitu tidak usah banyak alasan kalau mau berbuat baik. Kalau mau berbuat baik ya udah berbuat baik aja, dan belajar peduli dengan orang-orang sekitar kita. Jadi jangan cuek, jangan mentang-mentang kalau kita sudah nyaman dengan kita sudah apa yang kita punya terus kita cuek dengan orang lain tuh ya jangan ya. Dan saya terkesan dengan apa yang mereka ajarkan dari Koyong-yong dan Cik Nat yang ajarkan, mengajarkan Jos, si kecil Jos itu untuk mau berbagi. Dari hal-hal sederhana, mengajarkan bahwa anak kecil pun mulai belajar untuk mau berbagi dan peduli dengan orang lain, dengan apa yang Jos punya. Bagi permen ya kemarin ya, permen saya nggak usah merek, nggak sebut merek ya, pip itu mereknya ya. Nah itu, dan yang sangat luar biasa ini adalah Koyong-yong mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk mengapresiasi
orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal sederhana yang mereka sudah lakukan buat kita tuh kita wajib atau kita belajar untuk bisa mengapresiasi. Dia cuman bilang thank you ya, terima kasih, itu sudah suatu hal yang apa ya, itu buat orang lain hal yang luar biasa. Mungkin hal itu buat kita tuh mungkin apa sih, cuma mengucapkan terima kasih aja, tapi buat orang lain itu sangat berharga gitu. Jadi ya hal-hal kecil itu kita bisa lakukan buat orang sekitar kita. Nah, hari ini saya mau nambah sedikit aja, ditambahan dari saya itu sebenarnya kepada siapa saja toh kita bisa berbuat baik itu ya. Kita yang pertama kita mau buka dulu ayatnya, itu dari 1 Yohanes 3:17. Di depan nggak ada yang bawa Alkitab ya. Jadi saya bacakan dulu. Yang di rumah baca Alkitabnya ya, dibuka. Saya ulangin 1 Yohanes 3:17. Itu barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap dalam dirinya. Jadi yang pertama itu yang kita harus bantu itu yang usah jauh-jauh dulu, nggak usah muluk-muluk dulu. Yaitu yang pertama apa? Saudara seiman kita, saudara-saudara kita yang dari sekitar kita. Jadi orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, ya. Kita nggak usah ke luar negeri dulu, yang jauh-jauh ke tempat-tempat misi, tapi lihat sekeliling kita. Siapa yang perlu kita bantu? Jadi itu. Jadi ya lihat apa yang perlu dibutuhkan orang-orang sekitarmu gitu ya. Dan namanya memberi itu udah usah harus kita nunggu kaya dulu lah. Aku nggak punya uang banyak, oh aku bisa memberi dari mana gitu loh. Lah kalau dipikir kemarin Jos belum punya uang, Jos belum bekerja, tapi dari apa yang dia punya itu dia bisa membagikan. Kita mungkin nggak punya uang banyak, kita belum bekerja, kita anak-anak sekolah kebanyakan. Ya nggak menuntut kalau kalian harus memberi berupa uang, berupa materi. Tapi ya apa yang kita punya, apa yang kita bisa berikan gitu ya. Apalagi saat pandemi seperti ini tuh banyak orang yang kayak kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang istilahnya karena kehilangan pekerjaan mulai seperti buka bisnis baru, usaha-usaha baru. Nah, kita bisa membantu mereka itu ya dari teman-teman terdekat kita dengan cara misalkan membantu mempromosikan usaha-usaha mereka gitu kan lewat apa yang kita bisa berikan. Mungkin di lewat Instagram story kita, di ya apapun lah yang kita bisa lakukan gitu kan. Atau misalkan apa ya, ngelarisi dagangan temen gitu kan. Ya kemarin bersyukur kemarin ada yang larisin ini sebelah saya. Terima kasih. Ya kalau teman-teman tahu ya saya punya usaha itu banyak teman-teman gereja juga banyak teman-teman saudara-saudara seiman yang mensupport gitu. Jadi saling memberkati dulu antar intern kita karena banyak juga kita yang saling membutuhkan gitu kan ya itu. Terima kasih buat semua yang mensupport ya. Itu hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan. Contoh lain apa? Misalkan hari-hari ini kan juga banyak orang-orang yang mungkin banyak pikiran, stres gitu ya. Nah, kita bisa berikan apa sih buat mereka? Misalkan telinga kita, itu bisa berikan ya. Enggak kita kasihnya telingaku buat kamu enggak. Tapi banyak orang tuh apa ya, merasa cukup terbantu kalau mereka tuh curhat dan kita bisa mendengarkan mereka itu tanpa banyak komen atau nggak usah perlu banyak komen deh, nggak usah terlalu banyak saran, tapi cukup dengan mendengarkan tuh sudah sangat terbantu gitu ya. Karena ya waktu juga kita bisa berikan buat mereka ya. Jadi sebenarnya itu banyak sekali kita jadi kayak Yoyo kemarin yang bilang ya nggak usah banyak alasan, kita sebenarnya banyak hal yang kita bisa berikan gitu loh. Apa yang kita bisa bantu ya kita bisa bantu gitu ya. Dan bukankah kita tuh juga istilahnya Tuhan mau tuh kita jadi berkat buat orang lain gitu ya. Siapa sih di sini yang mau diberkati? Pasti semua orang mau diberkati ya. Nah, ini ada satu perkataan yang bagus banget. Jadi berkat itu akan mengejar orang yang hidupnya menjadi berkat. Nah, siapa yang mau dikejar berkat? Mau nggak dikejar berkat? Kita nggak usah lari-lari kejar berkat loh, tapi justru berkat yang mengejar kita. Semua orang pasti mau dikejar berkat ya, makanya kita belajar untuk fokus menjadi berkat
gitu ya, buat orang lain gitu. Dan tadi bukan karena kita mampu, tapi karena kita tuh mau untuk kita belajar menjadi berkat buat orang lain. Karena apa yang kita punya itu adalah sebenarnya itu titipan semua ya. Kalau kita kaya, kita punya segalanya, kita punya fasilitas segala macam tuh sebenarnya itu untuk apa sih gitu loh. Kenapa Tuhan memberkati kita? Tuhan pasti punya rencana buat kita. Kalau kita punya harta yang cukup ya berlimpah gitu kan ya. Sebenarnya itu kita cuma jadi saluran berkat aja. Semua itu bukan milik kita. Kita cuma istilahnya pengelola gitu ya. Dan jangan pernah takut kekurangan ketika kita tuh memberi. Nggak pernah namanya ada orang yang miskin gara-gara memberi. Ya. Kalau contohnya itu mungkin gini. Kalau kalian mungkin generasi yang baru-baru tahu sumur nggak sih? Kalau kita sekarang kan enak banget tinggal buka keran gitu ya. Kalau zaman saya kecil kan masih ada sumur tuh. Jadi kalau mau mandi itu harus nimba dulu gitu kan. Pakai ember kita timba dulu ke sumur gitu kan. Pakai, nah itu tuh. Jadi sumur itu tuh kalau ya setiap orang pasti ngambil air dari sumur. Tapi ketika air tuh terus diambil dari sumur tuh heranya tuh enggak pernah habis. Jangan bener enggak sih? Kalau aku tahu sumur enggak? Pernah mandi di sumur enggak dulu? Pernah dalam sumur atau di dalam sumurnya limbah. Zaman kecil dulu pernah ngalamin gitu di desa mungkin di rumah oma ya ada sumur ya. Ya jadi kan tahu ya kalau namanya orang tuh nimba air gitu cari mau mandi dulu tuh susah dulu ya. Nimba dulu cari apa seember demi seember dituang ke bak gitu. Nah, herannya itu air yang dalam sumur tuh enggak pernah habis. Jadi semakin banyak air yang diambil terus sama orang-orang itu tuh justru semakin membual-bual airnya, semakin banyak airnya. Jadi enggak pernah kehabisan air. Heran ya. Tapi justru ketika sumur tuh enggak pernah diambil airnya gitu ya. Mungkin sumur ini pelit gitu ya. Jangan ngambil airku terus nanti airku habis gitu kan ya. Karena ada salahnya sumur bisa ngomong gitu ya. Nah, kalau semakin sumur itu enggak pernah diambil airnya, itu herannya itu malah kering. Jadi makanya tuh Tuhan tuh ajaibnya gitu. Jadi kita tuh cuma pengelola, dititipin berkat supaya bisa disalurkan lagi kepada orang lain. Jangan jadi sumur yang kering, tapi jadilah sumur yang terus bisa mengalirkan air kehidupan bagi orang-orang sekitar kita. Ya, dengan apapun yang kita bisa lakukan. Nah itu tadi. Contoh lain kemarin saya juga istilahnya ini saya mau mengapresiasi anak saya, JJ. Nah, jadi kemarin itu tuh selain Kak Glory yang salah satu memberkati itu ya usaha saya. Jadi karena ulang tahun ini sedikit promo ya. Tapi nggak usah menyebut merek juga ya. Nah, karena sedikit promo, jadi usaha kami itu sudah berumur 1 tahun. Jadi kita ini punya dalam rangka birthday itu, jadi kita ada charity. Jadi ketika membeli produk kami itu kami juga istilahnya memakai keuntungan itu kami sisihkan untuk kami bisa bagikan ke orang-orang yang membutuhkan dan kami sudah lakukan itu. Dan JJ itu yang siap kali dia tahu apa yang kita punya program apa tuh dia selalu ngikutin gitu kan. Nah dia tahu dia bilang aku pengen ikut charity-nya gitu. Tapi aku ambil yang paket yang ya sederhana lah ya. Nah itu sangat apa ya, saya tuh bersyukur banget gitu. Ini anak bisa care sama orang lain gitu. Aku cuma punya uang segini. Boleh enggak aku bisa ikut charity-nya usahanya mami gitu kan. Ya kita terima tapi ya kita lihat hatinya, kita lihat ketulusannya hatinya. Jadi ya itu. Jadi buat teman-teman pokoknya jangan nunggu apa hebat dulu, jangan nunggu punya segalanya dulu baru bisa memberi. Jadi apapun yang kita bisa berikanlah. Tuh. Ayat yang lain yang saya mau bagikan yang kedua itu adalah dari Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan juga ya. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16 itu, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antaramu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang.
tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Jadi memberi itu ya apa ya? Nggak cuma ngomong doang gitu loh. Kita seringkali banyak ngomong soal kasih, aku mengasihi, tapi kita nggak pernah namanya action. Ya, namanya kasih itu ya kita bertindak. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti bertindak, kita pasti memberikan apa yang dibutuhkan orang tersebut gitu kan. Jadi kita mau melakukan tindakan, memberi. Kita bisa memberi tanpa kasih. Contoh banyak sekali, banyak orang yang mungkin ada artis yang kehidupannya mungkin berlimpah-limpah. Mereka memberi dan mereka harus kayak panggil wartawan dulu, konferensi pers dulu. Jadi supaya orang tuh semua orang tahu bahwa aku tuh memberi. Itu bisa memberi, tapi banyak orang yang hanya sekedar memberi tapi nggak punya kasih di dalamnya. Jadi kuncinya itu adalah ya kasih tadi. Kita nggak bisa ngomong ya udah dadah ya, bye bye, makan sampai kenyang, padahal dia tidak punya apapun gitu. Dan kita nggak bertindak apapun, itu namanya bukan kasih. Jadi kuncinya memberi itu, berbuat baik itu ya kita punya dasar kasih, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu ya. Tuhan memberikan kita lebih dahulu, segala yang Tuhan punya sudah diberikan sama kita. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan memberikan sampai yang berharga sekalipun darah Tuhan itu diberikan sama kita, karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita memberi itu ya bukan sekedar memberi supaya dilihat orang atau mau pamer, enggak. Tapi karena kita tuh punya dasar Tuhan adalah kasih. Kita ini anak Tuhan, jadi kita kalau memberi juga kita punya dasar kasih, memberi dengan kasih, bukan untuk apa disombongkan gitu ya. Jadi mau nyombong gimana itu kan bukan punya kita gitu kan, itu harta punya Tuhan. Kalau kita mau sombong, gampangnya Tuhan tinggal mau diambil semua, ya kita bisa apa gitu loh. Jadi ya udah kita melakukannya dengan dasar kasih, karena kita sudah diberi sama Tuhan, ya kita memberikan buat orang lain itu. Jadi jangan cuma sekedar omong doang, aku mengasihi kamu, aku sayang kamu, tapi tidak melakukan apapun. Tuh cukup keras juga sih ini ayatnya ya. Jadi ya tadi kita sebagai anak Tuhan harus belajar memiliki kasih itu tadi ya. Yang kedua, kalau kita sudah bisa memberi dari orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, mungkin Tuhan mau menaikkan level kita. Jadi kita mulai bisa belajar memberi kepada orang lain, kepada setiap orang yang mungkin kita nggak kenal gitu ya. Nah, kita mau buka dulu ayatnya. Itu dari Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Jadi tadi yang pertama itu kepada siapa kita belajar peduli atau berbuat baik. Tadi yang disebutkan pertama adalah saudara-saudara seiman kita, terdekat dengan kita dulu ya. Yang kedua itu adalah tadi ayatnya dari Lukas 6 ayat 30 sampai 33. Ini lebih ke semua orang ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya. Nah, ini berarti ayatnya ini di luar saudara seiman kita. Jadi lebih kepada ini sampai dibilang, nek kamu berbuat baik sama orang yang baik sama kamu tuh semua orang tuh pasti bisa. Gampang gitu kan. Dan banyak sekali mungkin kita jumpai itu, kita baik sama orang yang istilahnya mungkin kita punya kepentingan sama dia. Aku mau baik sama Gloria supaya nanti satu kali nanti aku bisa dapat apa ya, kayak dapat imbalan gitu kan. Soalnya Glory ini pintar, jadi nanti kalau misalnya aku udah bisa pelajaran, aku nanti diajari sama Glory misalkan gitu. Jadi kayak ya kepentingan gitu ya. Mungkin Shellen yang mungkin ini punya restoran nih mamahnya nih, kita mau baik sama Shellen, siapa tahu nanti ditraktir sama Shellen misalnya gitu ya. Nah jadi seringkali tuh berbuat baik sama orang tuh ada tujuannya, atau misalkan ada sesuatu, ada something di balik semua itu. Jadi berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu tuh gampang banget.
Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kita tuh lebih ke, ya kalau itu pun tuh orang tidak kenal Tuhan pun tuh bisa melakukan gitu loh. Ya kita sebenarnya tak kenal Tuhan tuh jadi ya jangan sama serupa dengan dunia ini. Kalau mereka tidak kenal Tuhan tuh baik dengan orang baik itu hal biasa. Jadi apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya tadi Tuhan mengajarkan kita tuh supaya kita tetap bisa berbuat baik bahkan kepada orang-orang yang mungkin tidak baik sama kita, mungkin orang-orang yang menjengkelkan kita, mungkin orang-orang yang nyebelin banget sama kita bisa nggak tetap berbuat baik sama mereka gitu loh. Dan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal juga, mungkin orang-orang yang apa ya, mungkin kalau kita kayak ngasih orang yang bersih, yang nice tuh gampang gitu. Tapi gimana kalau kita misalnya ngadepi ketemu orang yang mungkin kumuh misalkan di jalan gitu tuh, apakah kita juga bisa mengasihi mereka, bisa memberi sama mereka? Nah, Tuhan tuh pengen mungkin kayak kemarin disebut Kak Glory ya, bahwa Mother Teresa itu melayani orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang sakit, yang sampai mereka tuh kayak borok segala macam, yang orang tuh jijik gitu loh. Nah, bisa enggak kita tuh kayak punya compassion sama mereka, kita punya belas kasih sama mereka. Itu yang pengen Tuhan ajarkan sama kita anak Tuhan. Jadi lebih Tuhan pengen menaikkan level kita tuh lebih gitu loh. Ya itu tadi. Jadi ya kita belajar untuk berbuat baik sama orang yang tidak baik, berbuat baik sama orang-orang yang mungkin tidak dipandang sama dunia gitu ya. Itu dengan dasar kasih, bukan karena kita pengen dipuji, bukan karena kita tuh mampu ya. Tuhan yang memampukan kita itu. Nah, sebenarnya itu sih yang saya mau sampaikan. Cuman jadi kesimpulannya itu nggak usah banyak teori ya. Yang perlu adalah praktek. Jadi apa yang disampaikan Kak Glory, bisa kasih makan 100 orang ya kasih makan 1 orang. Belajar mengapresiasi orang-orang sekitar kita ya. Jadi kita mau belajar praktek. Yang saya mau bilang itu adalah jadilah agen kebaikan bagi orang-orang sekitar kita tanpa mencari pujian dan tanpa bersuara. Maksudnya nggak perlu pamer, nggak perlu apa ya, koar-koar bahwa aku tuh menolong. Nah, kalau sampai misalkan saya teens itu tuh share soal yang membagi nasi bungkus itu bukan karena kita tuh mau pamer, bukan, tapi lebih kepada tanggung-jawaban kami itu untuk kepada orang-orang yang sudah support berupa dana mereka. Jadi kita mempertanggungjawabkan jawab bahwa ini loh sudah kami lakukan, apa yang sudah kalian berikan tuh sudah kami kayak apa ya, kita apa ya istilahnya, berikan gitu loh, kayak ya ini udah ada buktinya, bukan bukan masuk ke kita gitu loh, itu. Nah, tentang yang soal ini ya, nasi bungkus tadi tuh yang teens yang sudah lakukan itu tuh, saya mau mengapresiasi dulu buat teman-teman tim Panas Bung. Tahu Panas Bung nggak? Paket nasi bungkus. Jadi waktu awal-awal mula COVID itu kami ini tergerak untuk bisa berbuat buat orang lain yang membutuhkan makan. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Jadi dan akhirnya muncul ide itu. Tempo hari kan mungkin bagi teman-teman yang tahu bahwa kita tuh menjual kaos dan masker untuk mencari dana supaya apa yang kalian berikan itu dengan membeli kaos itu dan masker, kalian juga sama dengan memberi makan orang-orang yang pejuang jalanan istilahnya ya. Jadi kayak orang-orang yang tukang becak, tukang parkir, mungkin pemulung gitu. Nah, dari awal COVID mulai itu, dan puji Tuhan sampai hari ini dan sampai nanti itu kami masih terus bergerak. Terima kasih buat teman-teman, buat setiap orang yang mensupport dana, doa dan apapun yang kalian berikan buat kegerakan ini. Jadi ya puji Tuhan yang terima kasih karena Tuhan sudah memakai kalian semua untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, kenapa kita namakan Panas Bung ya? Panas Bung itu artinya pasukan nasi bungkus. Ya, dalam kesempatan yang sore hari ini saya mau mengapresiasi
buat teman-teman mungkin nggak tahu hadir apa enggak di live ya. Buat JP itu yang setia banget dalam pelayanan nasi bungkus ini. Dia selalu menyediakan waktunya, komitmennya itu jadi driver. Jadi keliling-keliling Semarang cari target gitu ya, cari target mana yang kita mau beri gitu. Kita juga berdoa Tuhan tunjukkan bahwa siapa yang akan kita beri gitu ya berkatnya. Ya tepuk tangan buat JP. Ya. Yang kedua Yoyo ini juga luar biasa banget. Ya Yoyo ini pernah satu ketika kita kan setiap hari Selasa itu waktu yang kita sediakan buat bagi nasi bungkus setiap Selasa. Dan suatu ketika Yoyo tuh lupa, itu janjian sama temen-temennya mau ya ada acara sama temen-temennya gitu tuh. Terus dia kayak gelo banget gitu loh. Wah, hari ini Selasa ya, santai ya itu. Aku lupa, aku janjian sama temen-temenku mau pergi, biaya ya gitu. Ya udah enggak apa-apa, yo lain kali kan masih bisa, Selasa yang lain bisa masih bisa gitu kan. Terus nggak lama kemudian Yoyo tuh ngabarin lagi, tante aku ikut gitu. Loh, kamu kok jadi pergi sama teman-temanmu ya? Jadi aku batalin kok tante gitu. Wah, jadi dia lebih memilih untuk apa ya? Berbagi nasi bungkus dengan kita-kita daripada harus jalan-jalan yang nggak tahu tujuannya mungkin ya. Dan itu luar biasa banget buat Yoyo gitu ya. Ya, tepuk tangan juga buat Yoyo. Terus yang berikutnya itu ini Iyal ya. Iyal ini pendatang baru tapi ya cukup akhir-akhir ini dia selalu ikut juga. Dan dia pernah ya kayak kecewa gitu. Aduh tante, nggak bisa ikut ya tante. Aku banyak tugas nih harus bikin tugasku hari ini, tugas kuliahku tuh banyak banget. Kayak gelo gitu loh. Nah, ya enggak apa-apa, nanti lain kali masih bisa. Jadi ya orang-orang ini yang orang-orang yang setia untuk pelayanan-pelayanan ini gitu ya. Terus yang juga saya mau apresiasi buat Cik Feni, buat JJ, buat Semi. Mereka ini orang-orang yang bekerja di balik layar. Jadi setelah kita tuh selesai berbagi nasi bungkus, kita share video-video kita yang mungkin tidak terlalu jelas mungkin karena kita kan terburu-buru ya. Jadi baginya nggak selalu harus turun gitu. Jadi kayak dari dalam mobil kita kayak fotoin atau videoin gitu. Nah ini Cik Feni dan JJ dan Semi ini yang mereka kayak gantian bikin videonya supaya bisa menjadi berkat buat teman-teman teens yang lain gitu ya. Jadi tidak perlu harus terjun langsung, tapi apa yang kalian bisa berikan kayak 3D tadi ya. Kalau dalam misi itu ada namanya 3D. Itu doa, daya, dan dana. Gitu. Jadi biarkan kami yang terjun dan kalian juga cukup membantu atau cukup support dana aja. Nanti mau support dana bisa transfer ke Tristan ya, bendaranya teens ya. Nanti nomornya bisa mungkin dimunculkan Tristan di komen gitu ya. Yang berikutnya Tristan dan Vanuel. Ini dulu awal-awalnya ikut, tapi karena satu hal yang mereka akhirnya nggak bisa ikut. Karena Tristan mungkin di pucuk gunung ya, mungkin susah kalau harus ke kota, jauh rumahnya. Terus akhirnya ya cukup dengan support mereka melalui dana. Ya itu, jadi kalau kalian juga mau diberkati tentang kebaikan ini, kalian bisa juga lihat IG story saya tentang kebaikan. Itu mungkin bisa diberkat buat teman-teman semua. Ya, itu sih penutupnya mungkin Kak Glory bisa membacakan ini buat teman-teman, Inggrisnya yang bagus ya. Itu dulu Kak bacakan ini berikutnya. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Yeah. Not all of us can do great things, but all of us can do small things with great love. Artinya apa, Kak? Artinya di Google sendiri ya. Ya, terima kasih Bu Lisa. Ya, itu. Bisa diterjemahkan mungkin mungkin ada yang mungkin dari mungkin tidak semua kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa atau besar, tapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Ya, itu. Ya, sekian maksudnya firman Tuhan hari ini kita mau praktek aja. Ya. Ada yang doa tadi, ada yang request prayer, apa ya tadi? Kak Kris tadi ya. Kesehatan aja ya. Oke. Terima kasih Bu Lisa untuk sharingnya, mengapresiasi ini loh. Oke, terima kasih Kak Glory. Terima kasih Sharon udah mengiringin ya. Terima kasih yang di belakang layar. Terima kasih yang sudah tune in dengan kita. Oke. Teman-teman kita doa ya.
Kita semuanya doa buat kesehatan kita semua. Yuk. Sekarang saya mau tutup juga ya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami tidak mau banyak teori Tuhan, tapi kami mau belajar lebih banyak praktek, berbagi kebaikan bagi orang-orang sekitar kami Tuhan, dengan apa yang kami bisa berikan, dengan apa yang kami bisa lakukan Tuhan, dengan kasih yang mendasari motivasi kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat orang-orang yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati mereka dengan ketulusan hati, dengan hati yang melekat kepadamu Tuhan, dan kami dapat terus menjadi agen-agen kebaikan dimanapun kami semua berada Tuhan. Dan sore hari ini juga kami mau berdoa buat kesehatan setiap kami Tuhan, supaya kami tetap dapat sehat dan kami tetap dapat berkarya sebaik mungkin dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Dan berkati juga sembuhkan bagi orang-orang teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang lemah tubuhnya, atau mungkin mereka yang terkena COVID Tuhan, Tuhan yang jamah, gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ketika Engkau jamah Tuhan, Engkau sanggup memberikan kesembuhan bagi mereka dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, biarlah bagian-Mu yang akan mengerjakan semuanya di dalam kehidupan teman-teman semua Tuhan, dan biar mereka diberikan kekuatan untuk mereka selalu berbuat baik dimanapun mereka ada, dan jadi saluran berkat bagi sesama kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore hari ini yang sudah melayani dan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah bergabung sama-sama hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan kasih love, like, comment, subscribe. Dengan kita bulan depan ini nanti akan minggu depan sudah bulan baru ya. Jadi kita akan mulai tema baru dengan kakak baru yang akan sharing dan WL baru. Jadi terima kasih semuanya. God bless you.